Dilansir dari zonajakarta.com, salah satu vaksin yang dipercaya sangat ampuh dan efektif dalam mencegah dan melawan virus COVID-19, khususnya varian Delta yakni vaksin AstraZeneca. Hal ini lantaran beragam penelitian telah membuktikan bahwa vaksin AstraZeneca mampu melawan COVID-19 varian Delta. Adapun salah satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari ICMR dan NIV melakukan netralisasi varian Delta menggunakan vaksin AstraZeneca. Bahkan hasil studi tersebut juga memaparkan bahwa dosis pertama vaksin AstraZeneca mampu memberikan perlindungan sebanyak 70%. Sedangkan penggunaan dosis lengkap vaksin AstraZeneca akan melindungi seseorang sebanyak 91%. Namun ternyata kemanjuran vaksin AstraZeneca tak selamanya berjalan lancar. Bahkan belum lama ini, beberapa negara Eropa menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca. Penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca disebut lantaran ditemukannya banyak kasus penggumpalan darah atau pembekuan darah yang dialami oleh masyarakat di beberapa negara Eropa. Adapun negara Eropa yang telah menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca yakni Kanada, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Prancis. Di sisi lain, Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menemukan fakta mengejutkan bahwa telah ditemukan vaksin AstraZeneca palsu yang beredar di beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, WHO meminta agar otoritas yang berwenang di tiap wilayah Afrika dan Asia Tenggara untuk melakukan pengawasan ketat terkait pendistribusian vaksin. Hal ini sebagaimana dilansir dari zonajakarta.com, dari situs resmi WHO yang menyebutkan bahwa telah ditemukan kasus penggunaan vaksin AstraZeneca palsu di India dan Uganda. Hal ini teridentifikasi palsu terlebih karena tidak ditemukan kesesuaian label seperti tanggal kadaluarsa sampai kandungan isinya. Produsen asli vaksin Covishield atau Serum Institute of India telah mengkonfirmasi produk yang disebut dalam keterangan ini telah dipalsukan. Ujar WHO dikutip dari zonajakarta.com pada 18 Agustus 2021 lalu. Perlu diketahui bahwa WHO juga menyebutkan penggunaan vaksin AstraZeneca palsu akan sangat beresiko mengganggu kesehatan secara global. Oleh sebab itu, saat ini yang perlu dilakukan yakni mendeteksi vaksin COVID-19 palsu. Vaksin COVID-19 palsu sangat beresiko serius mencederai kesehatan global dan membebani populasi serta sistem kesehatan, tulis WHO. Sementara untuk segera mendeteksi dan mengeluarkan produk vaksin palsu dari peredaran demi melindungi pasien, imbuhnya. Sementara itu dilansir dari cnbcindonesia.com, Indonesia hari ini akan kedatangan dua jenis vaksin yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Ada Sinovac dengan merek CoronaVac berjumlah 5 juta dosis dalam bentuk jadi dan AstraZeneca dengan jumlah 1086 juta dosis. Dengan hadirnya kedua vaksin tersebut, berarti Indonesia sudah kedatangan vaksin COVID-19 sebanyak 208,7 juta dosis. Ujar Sekretaris Perusahaan dan Juru Bicara COVID-19 Bio Farma, Bambang Herianto dalam keterangan resminya pada Jumat 27 Agustus 2021. Dia juga menambahkan jumlah vaksin yang telah didistribusikan berjumlah 123.256.044 dosis. Secara rinci adalah vaksin CoronaVac 1 sebanyak 3 juta dosis, vaksin COVID-19 buatan Bio Farma sebanyak 89.336.140 dosis, lalu ada juga AstraZeneca berjumlah 15.982.584 dosis, dan 7.558.810 dosis untuk Moderna. Selain itu, ada CoronaVac 2 sebanyak 6.848.644 dosis dan Sinopharm sebanyak 499.866 dosis yang berasal dari hibah. Dari tanggal 1 hingga 26 Agustus 2021 lalu, total vaksin yang sudah didistribusikan mencapai 36.631.654 dosis. Berdasarkan
berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 26 Agustus 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari 34 provinsi, hanya satu provinsi dengan stok vaksin di bawah 14 hari. Bio Farma senantiasa akan terus mendistribusikan vaksin COVID-19 ke lokasi yang membutuhkan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan, jelasnya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sujatmiko, mengingatkan perlunya memperbanyak lokasi vaksin. Dia mengatakan butuh juga perbaikan koordinasi saat menghitung kebutuhan, pengiriman, dan distribusi vaksin. Jangan sampai menyesal kalau kena COVID-19, masuk ICU, atau meninggal. Ekonomi dan masa depan keluarga yang ditinggalkan akan parah. Kita masih pandemi, kata Sujatmiko.